Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kembali di Ruang Ngobrol. Masih dalam rangka membahas film-film Filmnya Satu Sikon. Satu Sikon. Kali ini aku sama Jojo kami akan membahas Perfect Blue. Perfect Blue. Perfect Blue. Sebelumnya kita sudah membahas film Satu Sikon yang bikin kita ketawa. Kali ini kita membahas film Satu Sikon yang bikin kita apa? Paprika. Atau milih Mas. Kali ini akan membahas Perfect Blue. Sebelumnya kan udah Tokyo Godfather kan. Perfect Blue. Udah ketawa-ketawa. Sekarang kita membahas Perfect Blue. Perfect Blue ini anime yang Itu tahun berapa sih ini? 90-an awal, 90-an awal. Tapi somehow topiknya masih relevan. Masih sangat relevan. Karena kan ceritanya itu berangkat dari dunia peridolan ya, bisa dibilang. Nah, aku tuh tidak tahu banyak soal dunia peridolan teman-teman kecuali yang established. Itu pun permukaan banget. Cuma maksudnya aku juga sih. Ya berteman banyak dengan teman-teman yang suka idol, jadi ya paling cuma tahu JKT, AKB kayak gitu terus. Itu standar banget. Makanya aku bilang kan yang disebut beneran sama beneran kulit doang. Tapi setidaknya aku juga berteman sama anak-anak idol Jogja. Aku masih tahu Hakata 48 tidak membantu sama aja. Aku Hakata Ikosha tahu. Hakata 48. Ya tapi setidaknya aku masih berteman dengan aku juga punya teman di dunia idol Jogja gitu ya. Jadi ya kurang lebih ya dikit-dikit paham lah. Dan sepenangkapanku cerita ini kan berangkat dari dunia idol kan ya. Dan dunia idol lagi sekali lagi menurutku itu kan dunia entertainment yang memang komoditasnya itu adalah menjual istilahnya salah satu yang dijual tepatnya ya salah satu tepatnya adalah salah satu yang dijual kan adalah fantasi relasi antara si idol dan para penggemarnya. Iya. Iya kan? Makanya di idol tuh ada kungkungan yang tidak boleh berpacaran dan lain sebagainya karena itu akan mematahkan fantasi-fantasi itu. Iya, supaya idol ini bisa citra itu bisa tetap hidup. Enggak cuma itu ya, tapi itu adalah salah satu jualannya. Nah, film ini membawa isu itu ke tingkat yang agak lebih tinggi lagi. Isu mental illness, isu delusi dan lain sebagainya. Dan cara Satu Sikon menarasikan filmnya juga membuat kita bingung. Film ini basically ceritanya adalah bagaimana ketika seorang idol itu graduate ya, dan beralih karir terus selayaknya idol lain kemudian beralih karir masuk ke dunia film. Terus kemudian ada banyak sekali pembunuhan yang berada di sekitar dia. Nah, apa yang terjadi di sini? Iya. Siapa pelakunya? Jadi aku suka karena apa istilahnya? Bungkus misterinya. Iya. Karena bungkus misterinya aku suka. Daris bilang tadi ada pembunuhan segala macam, tapi sebenarnya highlight dari konfliknya itu adalah gimana kemudian keputusan switching karirnya si tokoh utama itu kemudian berpengaruh berbaru banyak pada psikisnya, gak cuma fansnya, tapi orang-orang di sekitarnya dan juga. Dia sendiri. Dan tentunya dia sendiri. Bahwa film ini sebenarnya membahas tentang pilihan hidup. Iya. Apa konsekuensi dari pilihan hidup, tapi ditarik batas ekstrimnya di idol yang kemudian batas lingkungannya kan juga manajerial dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Identitas. Lalu ada cara-cara Satu Sikon membuat blur mana yang benar mana yang salah, fantasi atau enggak, delusi atau enggak. Iya betul. Itu sepertiga akhir ceritanya tuh sangat memusingkan. Iya, kalau setengah di awal, setidaknya menurutku ya teman-teman, setengah di awal transisinya Satu Sikon tuh seperti biasa tetap smooth lah. Tapi kita masih bisa membedakan ini porsi ceritanya si fans, ini porsi ceritanya si idol. Ini tokoh utamanya, ini satu porsi cerita si manajernya kalau nggak salah ya. Bukan manajernya sih, lebih tepatnya apa? Timnya dia lah. Timnya dia secara keseluruhan. Seiring berjalan waktu, plotnya terus berjalan, transisinya ini tetap smooth, tapi pergantiannya semakin ekstrim. Iya. Saking ekstrim ya teman-teman, film ini tidak bisa di fast forward. Iya. Kalian nggak bisa nonton kali 2 atau karena sebentar, ini aku kan nyoba fast forward. Iya. Kita berdua tuh udah nonton, jadi keperluannya tuh memang nonton lagi dan biar hemat waktu di fast forward. Ternyata nggak bisa membantu. Benar harus nonton karena untuk benar-benar paham ini yang dan itu pun masih bener di akhir tuh masih yang mana ya? Iya. Ini cerita yang benar tuh
apakah ini ilusi ataukah ini kenyataan? Yang mana yang kenyataan? Iya. Itu. Tapi kebingungan itu sebenarnya teman-teman bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan nantinya kalau teman-teman udah nonton. Kenapa? Karena kita di sini itu ditempatkan di sudut pandangnya orang yang ya bisa dibilang orang yang mengalami mental illness. Jadi ya kebingungan ini ya betul-betul wajar terjadi seperti yang misalnya penyintas mental mental illness yang ada di film ini alami gitu. Ya betul-betul makin kahir tuh makin geblur. Ini ceritanya siapa? Ini sudut pandangnya siapa? Iya, aku suka by the way filmnya. Cuman emang sangat eksplisit sih. Nah, ngomong-ngomong soal soal visual itu cukup mengganggu eksplisit. sih. Buatku agak karena tapi itu penting ya karena Satoshi-Kon ingin menunjukkan batas ekstrim. Batas ekstrim, nah, ya betul batas ekstrim dan betul-betul visual yang ditampilkan itu ya ada elemen seksual ya, tapi itu kalau buatnya tidak. Justru tuh bikin terganggu. Benar, makanya kan. Makanya kita penonton jadi merasakan rasa nggak nyamannya si artis ketika melakukan adegan-adegan tertentu. Gitu. Iya. Dan bagaimana marahnya fans ketika tahu artis yang disayanginya yang citra di kepalanya sudah innocent segala macam sudah berubah menjadi sosok yang berbeda lagi. Makanya itu padahal si artis simply pengen naik kelas. Iya, Cuma kan emang hidup tidak semudah itu ya. Iya, pengen naik kelas dan pengen karirnya bergulir terus aja. Gitu sih. Bentar. Sorry. Lanjut. Oke. Lanjut. Aku nggak tahu ya, Riz. Mungkin Daris bisa nambahin, teman-teman juga bisa nambahin di kolom komentar. Apakah gaya bercerita dan topik tema cerita seperti ini tuh cukup umum nggak di dunia anime dulu sejauh ini? Nggak, film-film tuh kayak gitu. Nah, tapi kalau di film kan memang banyak. Nonton film anime Satoshi-Kon itu tidak berasa nonton anime sih menurutku. Berasa nonton film dalam medium film, betul. Medium film karena tidak ada elemen lebay, tidak ada mereka terkesan seperti benar-benar berakting ya, bukan. Soalnya menurutku ada perbedaan antara film anime dan film animasi. Menurutku ada perbedaan. Betul. Ada sisi-sisi lebay dan lain sebagainya gitu. Contohnya mungkin kalau kita nonton film anime tuh Typhoon Noruda, atau pernah nonton nggak? Tidak. Ya udahlah, agak berat sih, agak susah nyontoinnya. Mungkin Makoto Shinkai. Benar, Trapesium itu salah satu contohnya. Trapesium itu film anime. Dan temanya idol. Tapi lebih soft. Tapi memang framingnya anime, beneran. Betul. Beneran anime, beneran elemen-elemen anime kelebayan dan lain sebagainya itu beneran diton sangat besar. Nah, kalau film-film Satoshi-Kon itu memang kerasa seperti film saja. Film aja, seperti betul. film saja yang mediumnya kebetulan memang animasi. Nah, makanya feel-nya itu juga kerasa lebih anjay, lebih actingnya kerasa sakit lah intinya. Iya. Jadi kalau teman-teman belum pernah nonton Perfect Blue dan kemudian menonton Perfect Blue sekarang, ketika video ini rilis mungkin akan merasakan kemiripan dengan filmnya Martin Scorsese judulnya Shutter Island. Oh iya. Shutter Island. Karena in way sama kan, di akhir juga membingungkan juga ya. Kita malah diberikan tanda tanya. Di akhir. Gitu sih. Untungnya film-filmnya Satoshi-Kon itu terutama Perfect Blue yang kita bahas ya. Kalau ditarik ke zaman sekarang, relevansinya masih cukup kuat. Yeah. Karena isu soal relasi idol dan fansnya itu masih sama. Ya karena bisnisnya in a way masih bekerja dengan cara yang sama kan. Cuma mediumnya sekarang mungkin ada medsos saja. Cuman emang lebih terlihat sehat. Makin kesini makin sehat. Cuman tetap relasi itu yang masih dijual. Makanya apakah mungkin sebenarnya kalau Jepang udah lebih tone down sih. Kalau kita ngomongin Korea tuh lebih parah lagi. Lebih parah lagi Korea itu. Malah menurutku Jepangnya udah agak tone down gitu, bagaimana cara fans dan sebagainya, selain karena penduduknya udah makin gak ada ya. Ya mungkin industrinya lebih established aja kan. Aku bercanda. Korea tuh lebih bagaimana memperlakukan idolnya dan lain sebagainya. Terutama ya sampai nggak boleh pacaran dan lain sebagainya, itu yang memang menyedihkan sekali sih. Sekali lagi masalahnya adalah kami bukan penonton idol, makanya melihat itu tuh bukan relate tapi lebih ke kok bisa kayak gitu ya. Iya, jadi lebih jadi berempati gitu. Ya, ada lebih empatinya. Ini beneran kalau Trapesium itu kita menonton film idol yang indah.
Yang indah. Bagaimana? Ya ada konfliknya tipis-tipis, Bagaimana, tapi penuh senyuman. Lebih ke bagaimana menggapai mimpi Iya, sebenarnya. menggapai mimpi. Betul. Kalau ini bagaimana ketika idol ditabrakin ke realita. Iya, betul. Dipijakinya bahwa dua-duanya memang punya sudut pandang masing-masing ya. Bahwa para idol yang sedang mengejar mimpi itu adalah valid mereka. Valid. Tapi ada kenyataan-kenyataan yang diceritakan juga di Perfect Blue dengan cara ekstrim. Iya. Nggak sampai segitu, tapi namanya film mencoba menarik batas ekstrimnya agar bisa membawa kita ke arah tidak nyaman. Ya, itu kan mungkin yang diinginkan satu sikon kan. Nggak nyaman loh nontonnya. Nggak nyaman. Ya karena memang aku nggak bisa sekali duduk Jo. Saking aku nggak bisa bayangin kalau aku nonton di bioskop. Paling capek banget ketika selesai. Adegan yang grafik itu tak cepetin sih. Walaupun kita sama-sama tahu, itu kan film dalam film. Iya. Khusus adegan itu. Bahkan salah satu ekstrasnya tuh bilang, "Sumimasen, maaf ya, take lagi." Ya udah nggak apa-apa. Aduh, tidak membantu sama sekali. Ya, itu beneran. Ya, tapi kan sekali seperti yang Daris bilang, karena memang satu ekonomi pengen membenturkan realita yang harsh dengan mungkin gemerlap dunia idol yang orang nggak ngerti belakangnya seperti apa, jadi memang pembawaannya nonton film ini tuh jadi nggak enak banget. Iya. Dan itu in a good way ya. Maksudku storytelling wise. Maksudku kalau ngomongin film ini keren. Secara storytelling ya. Secara storytelling keren. Gitu. Ya, apalagi tuh? Ya jadi ya film ini cocok ditonton ya kalau secara umum buat teman-teman yang suka film. Suka film aja. Anime nggak terlalu, ini film yang memang filmis banget lah. Iya, cocok banget, cocok banget. Apalagi teman-teman di sini yang suka film, suka anime, dan juga ngerti dunia per-idolan seperti apa. Walaupun film ini rilis malah nggak nyaman kayaknya kalau ditonton masih relevan. Kalau ditonton teman-teman yang suka idol, menurutku ketidaknyamanannya mungkin akan lebih besar lah. Iya. Karena salah jalan aku mungkin bisa kayak gitu. Iya. Mungkin. Iya. Atau mungkin dia membayangkan idolaku di luar sana hidupnya seperti apa ya. Dan aku lupa menyebutkan bahwa film ini kan dirilis ketika masa-masa internet masih mulai kan. Jadi banyak sekali manipulasi yang terjadi dalam film ini yang mungkin dilakukan karena internet masih segitu. Internet kayak gini aja tidak membantu sih. Tapi kalau kayak gini kan lebih bisa. Sekarang kan kita lebih bisa cross check dan lain sebagainya. Betul. Kan? Orang sekarang kan hampir semuanya minimal ngerti WA itu apa dan lain sebagainya. Ngerti istilahnya tahu gimana internet dan media sosial itu dan bekerja. Literasi terhadap scam orang itu kan dulu nggak ada. Makanya film ini mungkin akan terasa outdated di titik itunya. Ya, betul. Di persinggungannya dengan internet tadi ya. Di titik teknologinya mungkin akan terasa outdated, tapi secara tema besar tuh masih sangat relevan dengan zaman sekarang. Bahkan bukan soal idol aja, tapi mungkin kalau mau ditarik ke musik itu mungkin bahwa banyak sekali legenda musik yang meninggal, ada yang dibunuh sama fansnya dan sebagainya. Intinya pemujaan sih. Pemujaan. Intinya pemujaan berlebihan tuh yang membawa ke hal yang tidak oke. Oke, itu aja. Itu aja bahasan kita soal Perfect Blue. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalain lonceng kalau teman-teman suka sama konten ini. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol anime movie berikutnya. Selanjutnya. Thank you. Dadah.